Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5917 sampai bab 5918 di channel Dongeng Donghua. Bab 5917. Menunggu kesempatan. Banyak orang berkuasa di Tianwaitian yang sangat ketakutan dan marah, dan mereka semua dengan marah menegur Chuan Xin. Bukan karena mereka tidak mau menyerah kepada Qin Chen, tetapi karena orang-orang kuat itu bahkan berani membunuh penguasa Tianwaitian. Siapa yang tahu bagaimana sikapnya terhadap Tianwaitian? Bagaimana jika mereka dengan bodohnya ingin menyerah kepada pihak lain, tetapi pihak lain mengabaikan mereka atau bahkan membunuh mereka ketika mereka kembali, kemana mereka bisa mengadu? Lagi, pihak lain bahkan tidak perlu membunuh mereka hanya perlu mengabaikannya. Jika mereka kehilangan kesempatan untuk pergi, mereka pasti akan menjadi santapan kaisar dewa kuat lainnya dan hanya bisa menunggu untuk mati. Bagaimana orang ini bisa menerima penyerahan kita? Ya, jika orang ini tidak menganggap kita serius sama sekali, aku akan menunggu di sini dengan patuh. Tapi aku akan kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri dan dibunuh oleh kaisar dewa lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang berbicara dan memarahi. Ketika Yusin melihat ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memandang semua orang dengan dingin dan mencibir di sudut mulutnya, seolah dia sedang melihat sekelompok idiot. Gerakan itu membuat semua orang perlahan-lahan kembali sadar. Mereka semua berhenti berbicara dan hanya menatap Yusin. Yusin, ketika kamu mengatakan itu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan? Seorang pria kuat mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam. Tidak buruk, tapi apakah kamu punya informasi orang dalam? Teriak pria kuat lainnya. Yusin memandang semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda lupa dari mana saya kembali untuk melaporkan pekerjaan saya? Melaporkan pekerjaan saya. Semua orang terkejut, dan kemudian mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan mereka saling memandang dengan tidak percaya. Kamu baru saja kembali dari kota Nanyuan di Laut Semesta Selatan untuk melaporkan pekerjaanmu. Benar, kamu dipindahkan kembali karena kematian orang yang dibunuh oleh Sage Agung Cucong, dan yang itu. Memikirkan asal-usul Qin Chen, semua orang tersentak dan tampak terkejut. Karena kematian Great Sage Chu dianggap sebagai masalah besar di Tianwaitian. Meskipun mereka, sebagai pejabat senior, tidak terlalu memperhatikannya, mereka setidaknya mendengarnya dan dengan jelas mengingat bahwa Great Sage Chu adalah karena dia mengambil alih. Klub Naga Hitam Barat, Yu Daseng dikirim ke Laut Semesta Selatan dalam misi pembunuhan 100 juta kristal kaisar. Sage Agung Cumong mati di tangan orang kuat bernama Qin Chen. Menurut informasi yang dikembalikan dari reruntuhan 10.000 dewa, orang kuat yang membunuh dewa surgawi sebelumnya juga bernama Qin Chen, yang juga berasal dari dewa surgawi. Laut Alam Semesta Selatan. Tidak, ini dari kota Nanyuan, dan digabungkan dengannya. Berita tentang pembunuhan leluhur masyarakat naga hitam terungkap di depan semua orang. Apakah kamu pernah melakukan kontak dengan orang itu? Seorang pria kuat berjubah hitam berkata dengan nafas yang kuat dan tidak mampu menahan kegembiraannya. Semua orang juga memandang dengan mata berapi-api. Jika tidak, Yusin mencibir, Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sebenarnya telah menjadi salah satu bawahan Tuan Qin Chen, bekerja untuk Tuan Qin Chen. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan bahwa saya akan bergabung dengan Tuan Qin Chen. Jika tidak,
saya telah menyinggung Tuan Qin Chen. Qin Chen di kota Nanyuan. Bagaimana menurutmu aku bisa kembali dengan selamat dari kota Nanyuan? Apakah informasi yang kamu bocorkan itulah yang menyebabkan jatuhnya Tuan Surgawi? Seru seorang pria kuat, tidak mampu menahan ekspresinya. Idiot, informasi apa yang bisa saya bocorkan yang akan menyebabkan jatuhnya penguasa surgawi? Yusin memandang orang lain seolah-olah sedang memandang orang idiot. Akankah hidup dan mati pada tingkat ini dipengaruhi oleh sepotong kecil informasi? Pria itu tertegun. Jadi, saya bisa memberi Anda jaminan di sini, yaitu jangan membuat kekacauan, lakukan apapun yang perlu Anda lakukan, dan tunggu Tuan Qin Chen mengambil alih ketika saatnya tiba. Kita akan sangat berharga. Jika saatnya tiba, Qin Chen akan lebih bersedia menerima kita, kata Yusin Gaosang. Tetapi jika pihak lain tidak menerima kita, atau tidak puas dengan sebagian dari kita dan ingin melenyapkan mereka, bukankah kita hanya akan menunggu di sini untuk mati? Orang kuat lainnya mau tidak mau berkata. Yusin memandangnya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah menurutmu kamu dapat bertahan hidup jika kamu pergi sekarang? Saya dapat memberitahu kamu dengan jelas bahwa begitu Tuhan Surgawi meninggal, saya khawatir kita akan diawasi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, kita telah menyinggung banyak kekuatan. Apakah Anda yakin dapat bertahan hidup setelah keluar? Saya berani mengatakan bahwa hanya Tuan Qin Chen yang dapat melindungi kami. Mengenai ketidakpastian yang Anda katakan, itu benar Qin Chen akan menerima kalian semua. Tapi saya yakin selama semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bekerja sama untuk mempertahankan operasi Tianwaitian, niat membunuh Tuan Qin Chen terhadap Anda akan sedikit melemah. Bagaimanapun, Anda semua harus tahu bahwa hanya ada satu orang yang bisa memenangkan hati orang, yang paling banyak di dunia. Itulah manfaatnya. Semakin banyak manfaat yang dapat Anda berikan kepada Tuan Qin Chen, semakin kecil kemungkinan Tuan Qin Chen akan membunuh Anda. Tidak ada cara lain, saya akan mengatakan ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Yuexin selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Yuexin, tolong berhenti. Tiba-tiba, seorang pria kuat buru-buru berbicara. Kami bersedia mengambil alih Tianwaitian di bawah kepemimpinan Guru Yusin, dan menunggu Guru Qin Chen datang dan mengambil alih. Ya, kami bersedia mematuhi pengaturan Guru Yusin dan menjaga ketertiban di dunia luar. Tolong juga minta Tuan Yuxin untuk membimbingku dan menunggu. Banyak orang kuat yang buru-buru berbicara dengan ekspresi tegas. Tidak ada orang yang bisa menjadi pejabat tingkat tinggi di Tianwaitian yang idiot. Mereka semua tahu dengan jelas bahwa apa yang dikatakan Yusin memang cara terbaik. Entah itu pergi diam-diam atau masuk, jika tidak, akan ada konsekuensi yang sangat besar. Senyuman muncul di bibir Yuxin. Kalau begitu, silakan ikuti pengaturan saya, dan kemudian. Segera, Yuanxin mulai membuat pengaturan. Di luar markas Tianwaitian. Mata banyak pasukan di dekatnya sudah diproyeksikan ke langit Tianwaitian, menunggu perselisihan sipil. Di Tianwaitian. Namun yang membingungkan mereka adalah menurut kecerdasan mereka, tampaknya banyak kekuatan di Tianwaitian keadaan mulai kacau, tetapi tiba-tiba menjadi tenang. Dan segala sesuatu di Tianwaitian berjalan normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi dengan kekuatan-kekuatan yang awalnya siap mengambil kesempatan ini untuk mengambil sepotong kue? Tercengang. Jika tidak ada kekacauan di luar, semua orang akan berantakan. Biarkan mereka menyerang Tianwaitian secara langsung, tetapi tidak ada kekuatan yang berani melakukannya dengan gegabah. Karena tidak ada yang tahu bagaimana sikap orang yang membunuh Tianwaitian terhadap Tianwaitian. Pada akhirnya, mereka hanya bisa tinggal di dunia luar, diam-diam menunggu kesempatan. Ketika Tianwaitian kembali, damai.
Wanita dengan postur anggun, mengenakan kerudung tipis, dan berpenampilan cantik sedang duduk bersila, memandangi slip giok di tangannya. Aura kaisar yang menakjubkan melonjak dari tubuhnya, dan apa yang terekam di slip giok itu adalah energi yang menakutkan. Sesuatu tentang reruntuhan 10.000 dewa. Wanita itu tidak lain adalah Chu Yueli, penguasa paviliun abadi di kota Nanyuan yang dipindahkan kembali ke markas besar paviliun abadi. Tuan Qin Chen benar-benar membunuh penguasa surga. Melihat informasi di dalamnya, mulut ceri Chu Yueli terbuka membentuk O, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Bab 5918 Kawin Lari. Meskipun Chu Yueli sudah mengharapkan kekuatan Qin Chen, setelah melihat apa yang dilakukan Qin Chen di reruntuhan para dewa, Chu Yueli masih bingung. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan Tuan Qin Chen di kota Nanyuan? Jadi seberapa dalam dia menyembunyikannya? Setidaknya Chu Yueli tidak percaya bahwa Qin Chen telah membuat terobosan dan meningkat dalam waktu sesingkat itu. Dia pasti menyembunyikannya begitu dalam di kota Nanyuan. Orang ini benar-benar menyembunyikannya begitu dalam. Oh, betapa besar kerugiannya. Wajah Chu Yueli penuh dengan kekesalan, penyesalan, keengganan, dan dia tampak tertekan. Meskipun dia adalah orang pertama yang berinvestasi di Qin Chen di kota Nanyuan dan orang pertama yang bergabung dengan tim, Chu Yueli selalu berpikir bahwa dia memiliki visi yang baik. Tetapi sekarang dia memikirkannya, dia sangat kesal. Jika saya tahu bahwa Tuan Qin Chen begitu kuat, mengapa saya berinvestasi padanya? Ratusan dan puluhan juta kristal kekaisaran bukanlah apa-apa, jadi saya bisa berjanji sendiri padanya. Jika aku tidak menjadi seorang istri, alangkah baiknya menjadi seorang selir. Sekarang, jika saya mencoba untuk mempertahankannya lagi, saya khawatir sudah terlambat. Chu Yueli sangat tertekan. Ledakan. Ketika dia mengalami depresi, aura mengerikan tiba-tiba datang dan langsung menyelimuti dirinya. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia menghilang dari kamarnya dalam sekejap dan berada di dunia yang luas. Di antara langit dan bumi, terdapat tempat duduk yang megah, dan di atas tempat duduk yang megah ini terdapat orang-orang kuat dengan aura yang luar biasa duduk bersila. Orang-orang kuat ini memiliki postur yang luar biasa, seperti dewa, memandang Chu Yueli di bawah. Ayah, paman, dan orang tua. Chu Yueli buru-buru memberi hormat saat dia melihat sekelompok orang ini. Sekelompok orang di depannya adalah manajer dari banyak cabang paviliun abadi di Laut Semesta. Meskipun mereka bukan ahli tingkat kaisar dewa, di belakang mereka masing-masing terdapat banyak toko, bisnis, dan banyak tingkat kaisar puncak. Ahli yang kuat. Meskipun Chu Yueli, dengan bantuan Qin Chen, juga menerobos ke alam kaisar, dalam hal status, dia masih junior di paviliun abadi. Namun, begitu Chu Yueli memberi hormat, dengan keras, sekelompok sosok yang duduk bersila di depan mereka semua berdiri dan melangkah ke samping. Haha, keponakan Yueli, kamu tidak harus bersikap sopan. Keponakan Yueli, aku pamanmu yang ke-13. Aku memelukmu ketika kamu masih kecil, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tua. Pernah mendengar tentang keponakan Yueli sebelumnya? Saya baru saja menjabat sebagai kepala paviliun abadi kota Nanyuan. Saudara Ryuan, apa kabar? Juga merupakan salah satu raksasa paviliun abadi saya. Dengan identitas dan kekuatan keponakan Yueli, bahkan paviliun abadi, yang menguasai separuh lautan alam semesta selatan, tidak tahan. Suara-suara lembut terdengar satu demi satu, dengan kebaikan dan kelembutan. Chu Yueli tercengang. Paman-paman ini biasanya adalah raksasa di paviliun abadi. Mereka tegas dalam membunuh dan agung. Kapan mereka menjadi begitu mudah diajak bicara? Tanda tanya. Hanya saja ketika Chu Yueli hendak berbicara, tiba-tiba, kekuatan tak terlihat muncul. Dan semua orang,
termasuk Chu Yueli, merasa seperti berada di langit berbintang yang luas, menjadi sangat kecil dalam sekejap. Itu. Chu Yueli mendongak dan melihat bayangan kehampaan turun di langit tak berujung, menjulang tinggi ke langit, tinggi, dan menguasai seluruh dunia. Salam untuk leluhur. Banyak. Raksasa paviliun abadi yang awalnya mendominasi, semuanya menundukkan kepala pada saat ini, berlutut dan menangkupkan tangan dengan hormat. Orang di depan mereka adalah leluhur paviliun abadi, sosok yang pernah memegang kekuatan paviliun abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan memiliki otoritas besar di seluruh alam semesta. Reputasinya yang agung jelas tidak sebanding dengan kaisar dewa seperti nenek moyang masyarakat naga hitam. Nenek moyang paviliun Wangu biasanya tidak muncul dengan mudah, namun ketika muncul pasti ada peristiwa besar. Menghadapi kerumunan yang berlutut dalam pemujaan, leluhur paviliun Wangu tidak memperhatikan. Dan kekuatan tak terlihat langsung menghantamnya. Dia mengangkatnya, dan leluhur paviliun Wangu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu Chu Yueli?" Itu juniornya. Chu Yueli benar-benar bingung dan berkata dengan tergesa-gesa. "Oke, bagus sekali. Saya tidak menyangka bahwa saya memiliki orang yang begitu berbakat di paviliun Wangu." Nenek moyang paviliun Wangu berkata sambil tersenyum. Chu Yueli tertegun, apakah dia sangat bangga? Dia sangat bangga bahkan leluhurnya memuji dirinya sendiri. Nenek moyang paviliun Wangu tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa Anda adalah kenal dengan Qin Chen dari kota Nanyuan." Chu Yueli sedikit bingung sesaat ketika dia melihat leluhur paviliun Wangu. Bukan karena dia tidak punya otak, kalau tidak, dia tidak akan menjadi orang pertama yang berinvestasi di Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun dan buru-buru berkata, "Ya, leluhur." Petik 2. Tidak buruk, tidak buruk. Nenek moyang paviliun Wangu tersenyum dan mengangguk puas, ketika Qin Chen kembali dari reruntuhan para dewa, "Saya masih membutuhkan Anda untuk memperkenalkan dia kepada saya." Ini, Chu Yueli tampak ragu-ragu. Punya pertanyaan. Nenek moyang paviliun Wangu mengerutkan kening. Chu Yueli buru-buru. Meskipun dia tidak mengetahui sikap Qin Chen terhadapnya sekarang, menilai dari kontak sebelumnya dengan Qin Chen dan fakta bahwa Qin Chen membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia seharusnya tidak kesulitan menemukan cara bagi guru Qin Chen untuk bertemu leluhurnya. Itu bagus. Nenek moyang paviliun abadi mengangguk sedikit, mengangkat tangannya, dan meledak. Aliran cahaya yang menakutkan memasuki pikiran Chu Yueli dalam sekejap, Aura di tubuh Chu Yueli melonjak dan naik dalam sekejap itu telah mencapai titik di mana Kaisar Puncak dekat dengan Kaisar Dewa setengah langkah. Ini adalah sinar dari proyeksi asli Cosmic Sea Avenue yang saya peroleh di zaman kuno, dan saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Kata leluhur paviliun abadi sambil tersenyum. Terima kasih, leluhur. Chu Yueli sangat bersemangat. Dia merasa bahwa dengan proyeksi asal mula Cosmic Sea Avenue, akan mudah untuk melangkah ke setengah langkah menuju alam Kaisar Dewa di dalam masa depan, dan dia bahkan mungkin bisa melihat sekilas jalan terakhir. Raksasa lain dari paviliun abadi di sekeliling memandang pemandangan ini dengan iri. "Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Qin Chen." Nenek moyang paviliun abadi memandang Chu Yueli sambil tersenyum. "Gadis-gadis, wajar untuk mengejar pria kuat. Saya mendukung Anda, leluhur. Jika kamu bisa Qin Chen ada hubungannya dengan itu, bahkan jika itu hanya pelayan dari pihak lain, jangan khawatir, hadiah pertunanganku dari paviliun Wangu tidak akan kecil." Ah! Chu Yueli tertegun, "Bukan. Sangat tidak jujur." Hahaha. Nenek moyang paviliun Wangu tertawa, dan sosoknya menghilang seketika. Tekanan pada semua orang menghilang, lalu mereka semua mengangkat kepala dan berdiri, menatap Chu Yueli dengan penuh semangat. "Haha, keponakan Yueli, tolong lebih sering berpindah-pindah di masa depan.
Keponakan Yueli, kemarilah, ini adalah harta yang diperoleh Paman Ki beberapa tahun yang lalu, dan aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Kapan? Datang dan duduk di rumahku. Seorang pria kuat terkenal maju dan mengepung Chu Yueli, yang tertegun. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa mulai saat ini, nasibnya terhubung dengan Qin Chen. Itu telah menjadi sangat berbeda. Saat ini, reruntuhan para dewa berada. Qin Chen dan rombongannya telah tiba di lembah tersembunyi. Tuan Qin, saya merasakan bahwa Anda telah membuat terobosan dalam takdir Anda sebelumnya. Mengapa Anda dan saya tidak berkomunikasi? Begitu penguasa klan surgawi turun, dia memandang Qin Chen sambil tersenyum, terangkat tangannya, dan berdengung, takdir yang luas sungai panjang muncul, langsung membungkus mereka berdua di dalamnya. Dan menghilang. Apa yang terjadi? Saroye dan yang lainnya bingung. Kedua orang ini kawin lari. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih. Terima kasih buat Anda yang sudah support channel Dongeng Donghua ini. Hanya doa yang bisa Mimin berikan. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Dongeng Donghua, Dongeng Donghua, moga banyak yang menyimak. Dongeng Donghua, jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Buat Anda yang sudah support channel Dongeng Donghua ini, hanya doa yang bisa Mimin berikan. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Dongeng Donghua, Dongeng Donghua, Dongeng Donghua, banyak yang menyimak. Dongeng Donghua, Hua, Donghua, jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Semoga dilancar.